Dan saya tahu saudara-saudara ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kami bermohon kepada para pemimpin negeri ini tetap fokus pada isu-isu kebangsaan. Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi. Presiden juga pejabat politik. Apakah tidak boleh untuk menjamin apa yang sudah diletakkan sekarang ini akan bisa on the track terus-menerus? Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Dan disinilah kita tidak pernah punya kata menyerah. Ketum bau kencur petingkah, singgung Jokowi perkara pesta demokrasi. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya, tidak dipenuhi aspirasinya. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Dia tidak mengintervensi siapa-siapa, tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda karena berbagai macam alasan, tidak mau berjudi dengan uang yang dihasilkan dari rakyat, itu juga sikap seorang pemimpin yang baik. Jadi memang Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanan. Beliau tidak pernah mengintervensi. Kalaupun seumpama beliau mempunyai preferensi, apakah tidak boleh? Rakyat butuh pemimpin yang pemberani, pemberani demi rakyat. Kita tidak pernah punya kata menyerah. Siapnya bangsa bersatu memilih Ganjar Pranowo. Bukan hanya pemilu yang harus diurusin. Indonesia negara besar dengan kompleksitas permasalahannya, isu-isu kerakyatan dari mulai ekonomi, demokrasi, dan penegakan hukum, banyak sekali isunya. Itu juga harus jelas biar rakyat clear melihatnya. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi. Terbukti bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu tinggi, 82. Artinya apa? Pak Jokowi fokus. Oleh sebab itu, sekali lagi ke depan, negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju? Apa artinya? Siapnya bangsa bersatu memilih Ganjar Pranowo. Dan dengan cara seperti itulah, maka Pak Jokowi bisa meyakinkan supaya fokus solid meskipun kita akan memasuki tahun politik. Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tetapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu. Bentuk intervensinya yang mana? Itu juga harus dibuktikan. Jangan diucapkan, gampang diucapkan, susah dibuktikan. Makanya apa yang dilakukan Jokowi sudah benar. Tapi bahwa dia tidak mau ada program yang tertunda, itu juga sikap seorang pemimpin yang baik. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Bolak-balik saya menyampaikan, jangan gerusa-gerusu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai terus mengurusi urusan Capres-Cawapres 2024. Presiden Jokowi kembali membahas kriteria Capres yang cocok untuk memimpin Indonesia pada 2024. Dia menyebutkan kriteria itu saat musyawarah rakyat relawan pro Jokowi di Istora Senayan pada Minggu 14 Mei. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu meminta Presiden Jokowi agar tidak terus membahas urusan Pilpres 2024 di penghujung masa jabatannya. Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu, jangan seolah-olah menjadi urusan Capres-Cawapres, kata AHY usai mendaftarkan bakal caleg ke KPU.
AHY kemudian meminta Presiden Jokowi agar tidak terus mengendorse atau mendukung salah satu figur yang akan maju dalam Pilpres 2024. Sebagai Presiden, AHY menyebut Jokowi harus memberikan ruang demokrasi bagi setiap pihak dalam Pilpres 2024. Silahkan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua, jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu, ujar AHY. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang, sambungnya. Awalnya Ketum Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang bakal menyampaikan nama calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres hasil dari musyawarah rakyat atau Musra Indonesia dari relawan projo kepada para partai politik. AHY mengatakan tindakan tersebut merupakan wewenang Jokowi sebagai warga negara Indonesia. Namun ia berharap demokrasi tetap dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Mohon kita semua mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju, kata AHY. Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa pemilu 2024 bukan satu-satunya isu yang harus diperhatikan. Masih ada isu lain yang harus tangani Presiden Jokowi dan jajarannya. Indonesia hari ini tahun 2023 bukan hanya pemilu yang harus diurusi. Indonesia negara besar dengan kompleksitas permasalahannya, isu-isu kerakyatan dari mulai ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi, dan juga keadilan dalam penegakan hukum, ujar AHY. Banyak sekali isunya, oleh karena itu tentu kami bermohon kepada para pemimpin negeri ini, kepada para pejabat negara yang juga mengemban amanat rakyat, baik di jalur eksekutif sebagai pemimpin di tingkat nasional, termasuk para kepala daerah dan juga mereka yang menjadi wakil-wakil rakyat, tetap fokus pada isu-isu kebangsaan, ujarnya. Presiden Joko Widodo sendiri tidak menyebut nama bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden dalam pidatonya di Puncak Musra yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta 14 Mei. Presiden Joko Widodo membeberkan kriteria Capres 2024 versinya dalam puncak acara Musyawarah Rakyat atau Musra pada Minggu 14 Mei 2023. Dengan menggebu-gebu, Presiden Joko Widodo menyebutkan kriteria pertama yang diinginkan, yakni dekat, paham, dan mau bekerja keras dengan rakyat. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat dan benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, ujarnya dengan berteriak dikutip dari YouTube Kompas TV. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin agar pemimpin harus menjadi sosok pemberani bagi rakyat. Mantan wali kota Solo itu juga menginginkan agar capres selanjutnya paham potensi bangsa Indonesia. Dan pemimpin itu harus paham memajukan negara ini dan sisi mana yang mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di sana dan tanda tangan. Bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun strategi negara, strategi ekonomi, dan strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, ujarnya. Lebih lanjut, mengutip dari pakar, Presiden Jokowi mengungkapkan kemajuan Indonesia akan terjadi dalam 13 tahun ke depan. Hal tersebut lantaran bonus demografi Indonesia akan berada dalam puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Presiden Jokowi mengatakan momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia, sehingga sambungnya, jika rakyat Indonesia keliru memilih pemimpin masa depan, maka hilang kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai memilih pemimpin ini, hati-hati, tuturnya. Meski namanya belum secara langsung dibuka oleh Presiden Jokowi, panitia Musra sebenarnya sudah mengumumkan nama capres-cawapres hasil Musra. Ada beberapa nama, 3 nama tokoh yang diusulkan sebagai capres dan 4 nama tokoh diusulkan sebagai cawapres.
Nama-nama itu disampaikan Ketua Dewan Pengarah Musra Andikani Nenawea di awal acara Puncak Musra. Untuk capres, nama yang diumumkan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Sementara untuk cawapres, nama yang disebutkan adalah Mahfud MD, Arsyad Rashid, Muldoko, dan Sandiaga Uno.